Pada hari ini kita menambahkan mengenai manajemen pelayanan publik. Ada keterkaitan antara pemerintah, masyarakat, dan swasta. Ini yang tiga kolaborasi ini yang belum begitu maksimal sebenarnya ya dalam perjalanan keindonesiaan kita, sehingga dalam pelayanan publik itu tidak berjalan secara baik, bahkan saling mencurigai dan saling ketidakpercayaan tuh. Ya. Antara apa yang kita bahas secara normativitasnya atau secara idealnya itu kadang-kadang berbeda dengan apa yang terjadi di lapangan gitu. Kita melihat bagaimana pelayanan pemerintah kita hari-hari ini atau beberapa hari ini atau belakangan ini, ketika misalnya ditemukan fakta bahwa Pertamax dengan Pertalite dicampur ya, jadi dia dioplos ya. Itu kan yang dijarah masyarakat miskin. Semua toko-toko semua warung-warung kecil yang menjual eceran ya, itu disita. Apa hubungannya? Mengapa rakyat kecil yang harus menanggung ya, akibat korupsinya orang-orang besar gitu. Beberapa hari lalu Satpol PP menertibkan penjual eceran bensin itu Pertalite, Pertamax, dan itu diambil paksa, bahkan menangis-nangis bermohon-mohon ya, pedagang kecil ini itu tetap diambil paksa barangnya, dibongkar, bahkan ada yang pom mininya diangkat di mobil, dibawa kabur oleh Satpol PP. Terus pelayanan seperti ini apakah bisa kita percaya begitu bahwa peningkatan pelayanan publik pemerintah ke masyarakat itu terjadi? Antara data yang misalnya yang disodorkan kepada kita bahwa kepuasan masyarakat seperti ini dengan fakta di lapangan itu kok berbeda gitu. Ya. Sama dengan data yang disodorkan kepada kita bahwa kepuasan masyarakat terhadap pemimpinnya segini, tapi faktanya di lapangan pada mengeluh dan mengkritisi, itu kan sangat berbeda. Ini harus ditelaah secara mendalam, tidak boleh hanya membaca satu media kemudian kita percaya, atau membaca satu berita kita percaya. Kita harus kritis dalam melihat persoalan-persoalan ya. Apakah sesuai dengan data yang disampaikan dengan fakta yang terjadi di lapangan. Daya kritis inilah yang perlu kita asah dalam mata kuliah ini, atau dalam perkuliahan, atau dalam mata kuliah selama kita mahasiswa. Daya kritis itu harus ditingkatkan. Oke. Adapun tadi pertanyaan-pertanyaan masuk itu sudah sangat bagus, dan mengenai ada juga pertanyaan mengenai partisipasi ya masyarakat, siapa yang bisa menentukan. Nah, ini kan sebenarnya tadi bukan hanya kolaborasi antara masyarakat dan pemerintah, tapi juga dengan swasta ya. Swasta juga punya kekuatan yang sangat besar itu. Oke, jadi tiga kolaborasi ini yang sangat diperlukan di dalam kebangsaan kita. Nah, menentukan derajat dan instrumen partisipasi masyarakat dan pemerintah bertujuan untuk mengukur ya, tingkat keterlibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan publik. Jadi, dalam merumuskan kebijakan, kita harus menggali dari partisipasi masyarakat. Anggaplah misalnya program makan gizi, bagaimana? Makan apa namanya? Makan gizi gratis. Apakah itu pelibatan masyarakat atau kemauan pemerintah? Kayak gitu. Apakah benar itu digali dari keinginan masyarakat yang mayoritas, ataukah sebenarnya pemerintah yang bernafsu untuk melaksanakan itu? Atau ternyata yang sering kita soroti, misalnya saudara-saudara kita di Indonesia Timur, ternyata dia memprotes, dia tidak butuh makanan
gratis ya, makanan bergizi gratis, tapi yang dibutuhkan adalah pendidikan gratis gitu. Ya. Dari fenomena ini kan bertentangan dengan kebijakan pemerintah. Nah, kalau bertentangan ini tidak bisa berjalan secara maksimal. Apa yang diinginkan pemerintah dan yang diinginkan masyarakat itu berbeda. Maka tidak mungkin berjalan kekuasaan secara stabil. Pasti banyak masalah. Gitu. Karena tidak melibatkan masyarakat, maupun pihak swasta. Nah, kemudian bagaimana menentukan pelayanan publik itu maksimal? Ya ketika terjadi kepuasan. Ya, survei misalnya sudah menunjukkan bahwa terjadi kepuasan yang maksimal pada masyarakat, itu salah satu kunci dari berhasilnya pelayanan publik. Nah, kemudian bagaimana pelayanan publik disebut berkualitas? Ya. Pelayanan publik disebut berkualitas itu seperti apa? Itu ketika seorang pemimpin mampu melakukan terobosan baru yang efektif, efisien, serta ekonomis. Misalnya begini, Menteri Pertanian kita, Dr. Imran, itu dari Sulawesi Selatan, dari Bone, ya, jadi menteri, itu memikirkan bagaimana Indonesia sektor pangan itu berkembang sampai kita swasembada pangan. Dia menemukan kendala, ada masih banyak daerah yang menggarap sawahnya yang begitu luas dengan peralatan yang sederhana, peralatan yang biasa-biasa saja, yang susah sekali dikerjakan secara cepat itu. Sementara era hari ini adalah era percepatan. Maka dia rela tidak mengambil perjalanan dinasnya sebanyak 800 juta, tapi dia belikan traktor, dibagikan ke masyarakat yang membutuhkan. Nah, itu luar biasa, terobosan luar biasa dari seorang menteri gitu ya. Bagaimana menyulap pelayanan publik itu menjadi ekonomis ya. Jadi perjalanan dinas seorang menteri itu kan 800 juta, dia tidak ambil itu, tapi dia alihkan ke sesuatu yang berfungsi, fungsional, sesuatu yang produktif. Dia belikan traktor, dia bagi-bagikan ke masyarakat petani gitu. Menteri yang lain, saudara kita, senior kita, ataukah orang tua kita, Bahlil, beberapa hari lalu melakukan perjalanan ke Solo menggunakan pesawat jet. Berapa yang dihabiskan uang negara? Lebih ratusan juta. Bayangkan, kalau menggunakan pesawat Garuda paling maksimal 5 juta atau 7 juta lah. Ya. Kan jaraknya cuma dekat sekali, paling 4 juta atau 5 juta. Tapi memilih menggunakan pesawat jet, itu lebih ratusan juta uang negara habis. Itu kan perbedaan pelayanan publik yang sangat mencolok sekali perbedaannya gitu. Siapa yang pemerintah kita yang hedonis, yang tampilannya oportunis, hedonis dan macam-macam, siapa yang sederhana, siapa yang mau melihat masyarakat berkembang. Itu kita bisa melihat gitu. Itu dua pemerintahan yang berbeda menurut saya, yang saya lihat itu berbeda. Gitu. Coba aja telusuri itu, cek berapa biaya yang dihabiskan menteri kita perjalanan ke Solo dan berapa biaya yang dipangkas perjalanan dinasnya Menteri Pertanian untuk ke masyarakat. Itu namanya pelayanan publik yang baik ya, ketika secara ekonomis itu terjadi efektif dan efisien. Gitu. Karena pelayanan publik ini berkaitan sekali dengan kekuasaan pemerintah gitu ya, atau instansi. Besok-besok kita bekerja di suatu tempat tertentu, maka yang dibutuhkan adalah pelayanan publiknya. Meskipun misalnya kita bekerja di situ karena ekonomi ya, ada gajinya, tinggi gajinya, tapi jangan pernah melupakan pelayanan publiknya. Gitu. Pelayanan itu yang sangat-sangat utama, gitu. Karena menyangkut persoalan masyarakat itu. Hal terkecil pun misalnya kita di birokrasi kampus, persoalan-persoalan sepele, ya, hanya persoalan surat menyurat atau persoalan dokumen-dokumen tertentu, tidak usah berbelit-belit. Di negara-negara maju itu sudah lama meninggalkan sesuatu yang berbelit-belit itu. Di Indonesia sekarang masih kita kerjakan itu. Ya. Bagaimana stresnya mahasiswa, bagaimana stresnya dosen untuk melakukan laporan misalnya. Habis waktunya, coba tanya aja dosen dan guru, atau ada orang tuanya guru.
Apakah lebih banyak waktunya mengurus muridnya atau lebih banyak mengurus administrasi? Gitu. Administrasi. Habis waktunya. Ya. Dosen juga begitu. Ya. Lebih banyak mengurus administrasi karena kenapa? Tuntutan dari aturan. Gitu. Harus lapor ini, harus ini, harus ini. Di negara maju itu tidak. Indonesia itu kan berusaha menjalankan semuanya. Tridharma perguruan tinggi misalnya. Apa itu Tridharma perguruan tinggi? Ya. Pertama, pengajaran. Yang kedua, apa lagi? Penelitian, pengabdian. 3 itu. Kalau konsep keindonesiaan kita, 3-tiganya ini harus dimiliki oleh pendidik. Terutama misalnya pengajar atau dosen. Dia harus mengajar maksimal, dia juga harus meneliti maksimal, dia juga harus mengabdi maksimal. Bayangkan itu. 3 itu. Negara maju yang seperti Jepang, Amerika itu tidak. Siapa dosen yang cenderung pada penelitian, ya, hebat dalam dunia penelitian, itu lebih banyak porsinya ke sana. Berarti dikurangi porsi pengajarannya, dikurangi porsi pengabdiannya. Atau ke pengabdiannya, ada yang nggak terlalu suka mengajar. Ya, kalau mengajar nggak terlalu suka, tapi kalau dia meneliti ataukah tidak suka meneliti juga, tidak suka mengajar atau tidak cenderung, tapi kalau dia dalam pengabdiannya itu banyak sekali berprestasi, pelayanannya bagus, nah itu juga diutamakan. Itu negara maju begitu. Tidak semua harus dibebankan. Ya. Di Indonesia mau membebankan ketiga-tiganya itu. Akhirnya apa yang terjadi? Kita tidak maju-maju. Nggak ada yang terselesaikan. Itulah konsep keindonesiaan kita. Apa budaya kita di Indonesia itu? Semuanya mau dikerjakan. Sama dengan mata pelajaran. Semuanya dipelajari di sekolah. Masuk perguruan tinggi. Banyak lagi ya. Tidak jelas mau jadi apa gitu ya. Tidak yang jelas gitu. Ya, antara keinginan kita, bakat kita tidak jelas dengan apa yang kita pelajari, tidak sesuai. Gitu. Ini kita harus kritisi gitu. Ya. Ini persoalan pelayanan publik dan bagaimana kepuasan kita sebagai masyarakat, apalagi sebagai peserta didik. Nah itu salah satu contohnya. Oke. Semoga hari ini kita tidak menemukan lagi misalnya sesuatu yang berbelit-belit. Gitu. Jadi cuma beberapa hari yang lalu saya komunikasi dengan teman saya yang S3 di Sulawesi Tengah, ya, ada salah satu kampus di sana. Dia mengeluh, bayangkan betapa banyak administrasi yang berbelit-belit. Untuk menggambarkan berbelit-belitnya itu, dia katakan begini. Bayangkan Pak, sudah persoalan ekonomi saja di dalam kampus untuk membayar SPP, itu saya harus bertemu dengan 5 orang penting bertanda tangan. Baru bisa saya bayar SPP, bayangkan. Itu sudah ekonomi, apalagi yang bukan ekonomi. Betapa rumitnya administrasi itu. Apa masalahnya sih kalau ditransfer langsung saja, terus dibuktikan, dikirim screenshotnya, selesai. Itu. Jadi dia membayar SPP itu dia harus menunggu waktu berminggu-minggu. Padahal dia mengajar di Sulawesi Barat, waktu cutinya diambil, waktu perjalanan pendidikannya diambil hanya untuk ke Sulawesi Tengah belajar. Itu pun harus menggunakan waktu yang sangat banyak hanya persoalan administrasi. Sementara dia harus cepat antara Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat dan Sulawesi Tengah. Dia harus bolak-balik. Gitu. Jadi kalau hari ini belum ketemu 5 orang itu, atau besoknya belum ketemu juga, padahal lusanya sudah waktunya mengajar, dia harus balik lagi. Berapa banyak biaya yang dihabiskan, waktu yang dihabiskan, keluarga yang ditinggalkan hanya untuk mencari tanda tangan. Nah, itu sampai sekarang masih ada. Gitu. Saya katakan, saya kira sudah selesai masalah-masalah itu, karena saya waktu kuliah di Jogja tidak ada begitu. Di Jogja apa-apa cepat selesai. Ya. Kita sudah mau melihat saja misalnya daftar nilai yang sudah keluar oleh dosennya, cukup datang ke situ 1 menit diperingkan langsung diambil, selesai. Waktu saya dulu S1 di Makassar berbelit-belit juga. Ya. Saya mau lihat hasil mata kuliah saya dikeluarkan itu,
Pertama kita harus melewati tahap pertama. Yang kedua masuk lagi ke tahap kedua. Tahap kedua ini diperingkan 1 lembar dibayar 2.000. Kan terjadi pungli lagi kan di situ. Terjadi pungli, jadi satu kertas yang dicetaknya itu dibayar 2.000. Harga kertas waktu itu masih Rp75 per halaman atau per lembar itu. Terjadi pungli. Akhirnya kita mengeluh ya, ini kita tidak puas. Jadi saya bandingkan itu waktu bagaimana birokrasi yang menangani saya waktu kampus di Makassar dengan Jogja itu sangat berbeda sekali. Makanya Jogja disebut sebagai kota pendidikan, kota maju. Mengapa? Karena hal-hal yang tidak terlalu penting itu dipercepat saja. Ngapain dipersulit? Saya melihat ternyata yang diribetkan di Jogja ini adalah kualitasnya, kualitas keilmuannya gitu. Bagaimana kualitas keilmuannya itu yang diperlukan. Tapi hanya persoalan-persoalan sepele saja, administrasi dan lain itu dipercepat ya. Nah, itu salah satu contoh ya yang menjadi perbandingannya. Bagus kalau sering ada perbandingan sesuai dengan apa yang ada di lapangan gitu ya. Apa yang saya sampaikan itu berdasarkan ada di lapangan ya. Tidak berdasarkan konsep ya. Kalau konsep itu bagus semua. Ya, konsep pemerintah begini-begini ya bagus semua. Tapi kan fakta di lapangannya bagaimana gitu ya. Okay. Nah, kemudian derajat partisipasi masyarakat bisa diukur berdasarkan kekuatan masyarakat dalam menentukan rencana dan program ya. Instrumen partisipasi masyarakat dapat berupa forum, kemudian akses penyampaian pendapat. Satu instansi pemerintah misalnya atau satu komunitas, satu kelompok, apakah menyediakan forum untuk saran dan kritik? Apakah mau mendengar? Itu semua masuk dalam kriteria instrumen gitu. Instrumen yang ditanyakan tadi dan disampaikan tadi ya. Instrumen dalam partisipasi masyarakat. Partisipasi bukan hanya masyarakat dilibatkan dalam menentukan program, tapi berjalannya program itu harus juga terus berlanjut partisipasi masyarakat. Dia mengevaluasi, dia memonitoring ya. Itulah bagian daripada manajemen pelayanan publik gitu. Ya, bukan administrasi pelayanan publik ya, tapi manajemennya. Manajemen itu tidak terlalu jauh dari konsep-konsep manajemen. Ada perencanaan, ada evaluasi, gitu kan? Transparansi, organizing, macam-macam. Tidak jauh dari situ. Tapi apakah pemerintah siap dikritik? Gitu. Ataukah kalau dikritik justru membungkam orang yang mengkritik? Disebut oposisi lah, disebut orang segi hati. Nah, gitu kan. Nah, itu jadi masalah ya. Nah, yang disebut tadi instrumen partisipasi masyarakat itu ketika diberikan satu forum, akses dalam menyampaikan pendapat, pemikiran, saran, gitu kan. Bukan hanya ikut pemerintah. Dan kemampuan masyarakat terlibat dalam proses ya. Bagaimana masyarakat dilibatkan tanpa diskriminasi. Apakah misalnya pembagian sembako itu betul-betul netral, diambil dari masyarakat secara netral, ataukah ditunjuk oleh kekuasaan? Akhirnya yang dibagikan ini adalah orang-orang tertentu saja. Nah, gitu. Kan kita saksikan begitu banyak orang yang mengeluh, yang mestinya mendapatkan haknya tidak mendapatkan, yang mestinya tidak dapat jadi dapat gitu. Nah, itu artinya kan pelayanan publik ini tidak memuaskan masyarakat karena tidak tepat sasaran. Itu salah satu bagian dari komponen untuk instrumen keterlibatan masyarakat. Adapun partisipasi yang lain misalnya ya membayar pajak, tapi pajaknya tolong disalurkan secara baik-baik, jangan dikorupsi juga. Ya, hasil sudah disuruh pajak bahkan dipaksa untuk bayar pajak, akhirnya yang menikmati ya pengurus pajak gitu. Oke. Kan kita saksikan berapa banyak pajak kita di Indonesia ini dirampok. Nah, istri pejabat, anak pejabat gonta-ganti mobil gitu kan. Masyarakat kita hanya terlambat nanti 1 tahun 2 tahun katanya ingin dirampas kendaraannya gitu. Padahal banyak orang-orang besar di negeri ini tidak bayar pajak. Bahkan oknum tersendiri pun yang disuruh ya. Apa yang ditugasi untuk mengurus pajak orang
itu banyak mengendarai kendaraan yang tidak berbayar pajak. Coba tanya aja itu. Ya, kalau Anda ditilang, kata gara-gara bayar pajaknya terlambat, coba tanya ulang, Pak, Anda sudah bayar pajak nggak? Itu boleh, itu hak Anda bertanya. Coba tunjukkan juga apakah Anda sudah bayar pajak. Itu banyak yang tidak bayar pajak. Tapi kalau rakyat kecil dipaksa bayar pajak, bahkan mau dibuatkan aturan ya, disita secara paksa kendaraan yang terlambat bayar pajak. Satu negara yang sangat terpuruk ketika mengandalkan pajak dari warganya. Itu negara yang berbahaya itu. Kemudian partisipasi dalam bidang hukum, partisipasi dalam bidang ekonomi dan pendidikan. Nah, itu juga perlu ya di dalam masyarakat. Nah, apa manfaatnya partisipasi masyarakat dalam kebijakan publik atau pelayanan publik itu sendiri? Terutama kalau misalnya dirumuskan secara bersama, masyarakat ingin berpartisipasi. Anggaplah misalnya makan bergizi gratis itu adalah memang masyarakat yang menginginkan, maka negara ini tidak pusing-pusing mencari dana. Karena kenapa? Kata anggota DPR kita, ketua DPR kita mengatakan beberapa waktu lalu bahwa masyarakat Indonesia itu adalah masyarakat yang loyal, orang baik gitu kan, suka berbagi. Mengapa kita tidak mengajak mereka untuk melancarkan program makanan gizi gratis? Akhirnya kan dibully itu. Ya, pemerintah sendiri yang membuat kebijakan, masyarakat yang disisa untuk terlibat itu. Nah, coba bayangkan ketika memang masyarakat yang menginginkan itu, maka masyarakat dengan sukarela membantu pemerintah gitu. Ya. Kalau dari awal misalnya masyarakat, anggaplah pemerintah jujur. Kita ini tidak punya uang gitu kan. Anggaran kita, APBN kita kurang ya, tolong dibantu begini. Nah, dari awal terus masyarakat dilibatkan gitu kan, diberikan kepercayaan kepada masyarakat. Ya, selama ini hanya ditindas oleh masyarakat kita ditindas oleh orang tertentu, diambil paksa barang-barangnya gitu kan, sampai barang jualannya pun diambil paksa. Jadi masyarakat kita tidak mungkin membantu pemerintah kalau dalam kondisi seperti itu gitu kan. Karena kontribusi pemerintah ke masyarakat itu kurang diapresiasi. Nah, manfaatnya partisipasi masyarakat ini kalau itu dijalankan, maka meningkatkan proses belajar. Yang kedua, menimbulkan dukungan dan penerimaan masyarakat secara luas. Itu diterima keberadaan pemimpin kita misalnya, karena memang melibatkan masyarakat. Tapi akhir-akhir ini memang kita tidak dilibatkan. Kemudian meningkatkan kepercayaan warga kepada eksekutif dan legislatif, yang terutama efisiensi sumber daya ya. Itu kalau melibatkan masyarakat. Nah, ini pentingnya mempelajari manajemen pelayanan publik. Semoga kita ke depannya bekerja di instansi tertentu, misalnya kita memberikan pelayanan yang terbaik dimanapun kita bekerja, baik itu tingkatan pemerintahan maupun tingkatan pelayanan masyarakat. Itu sangat diperlukan ya, supaya memberikan pelayanan yang maksimal. Baik, mungkin seperti itu. Nanti siap-siap presentasi kelompok 5.